Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, pemirsa sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat-Nya, termasuk kesempatan untuk menjalani kehidupan di bulan Ramadan pada tahun ini. Hari-hari ini kita sudah berada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Seharusnya pada saat-saat ini kita merenungkan sekaligus melihat apa yang telah kita perbuat selama di bulan Ramadan ini. Sehingga sebelum berakhirnya Ramadan, kita betul-betul bisa memastikan bahwa Ramadan yang kita jalani pada tahun ini benar-benar berarti dan membawa makna bagi kita sekalian. Pemirsa sekalian, pada hari-hari terakhir semacam ini, kita harus khawatir seandainya Ramadan ini kemudian berlalu tanpa makna dan tanpa arti. Karena hal itu telah disinggung oleh Rasulullah SAW. Banyak orang melewati Ramadan, tapi pada akhirnya Ramadan berlalu begitu saja tanpa membawa makna yang berarti bagi dia. Kita sebagai umat beriman tentu saja tidak menginginkan hal itu terjadi kepada kita. Karena itu, mumpung Ramadan belum berakhir, kesempatan masih ada, marilah kita memanfaatkan hari-hari terakhir Ramadan tahun ini dengan sekuat tenaga, memperbanyak ibadah dengan amalan-amalan saleh yang telah diperintahkan, menghindari segala hal yang tidak perlu dan dilarang, sehingga Ramadan pada tahun ini benar-benar membawa manfaat, membawa berkah bagi kita semuanya. Pada beberapa hari yang lalu, saya sempat diundang oleh sebuah komunitas, persisnya pada tanggal 24 Ramadan. Dalam permintaannya, panitia mengusulkan sebuah tema ceramah atau pengajian menjelang buka bersama yang bertemakan Ramadan boleh pergi tapi semangatnya tetap di hati. Sebuah tema yang bagus. Tapi menurut saya pribadi, tema itu terlalu dini. Karena Ramadan masih belum berakhir. Ramadan masih berada pada posisi tanggal 24. Sehingga terlalu dini kalau kita mengatakan Ramadan boleh pergi. Tetapi semangatnya tetap di hati memang bagus. Tetapi Ramadan boleh pergi seolah-olah kita sudah mengikhlaskan Ramadan akan pergi padahal masih 6 hari lagi. Padahal saat 10 hari terakhir justru itulah masa-masa yang sangat kritis, masa-masa yang harus dimanfaatkan oleh seorang mukmin untuk memperbanyak ibadah. Sebagaimana sunnah Rasulullah SAW senantiasa meningkatkan kesungguhan dalam hal beribadah pada 10 hari terakhir. Sehingga pada saat itu saya mengusulkan kepada panitia untuk mengubah tema itu menjadi jangan biarkan Ramadan pergi kalau belum memberi arti. Jadi kita harus memanfaatkan sisa-sisa Ramadan yang ada ini dengan sebaik-baiknya.
dan jangan terburu mengikhlaskan Ramadan pergi dari hadapan kita sebelum kita betul-betul mendapatkan arti manfaat dari Ramadan itu. Itulah semestinya semangat yang harus kita bangun. Dalam forum itu saya coba membuat semacam puisi, kalau boleh disebut puisi, yang mungkin akan saya bacakan di sini. Judulnya Ramadan, Janganlah Kau Pergi. Ramadan adalah harapan di hati. Kedatangannya setiap orang menanti. Karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala melimpah di sini. Bagai samudra yang tak bertepi. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu erat-erat. Kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Istighfar dan doa dinantikan ijabahnya. Maka ketika Ramadan tinggal 1/5, jangan terburu harap untuk meninggalkannya. Setiap menit harus dikejar sebagai emas yang harus kita peroleh sekuat tenaga. Ketika Ramadan tinggal 1/5, kita patut bertanya, apa yang telah kita peroleh darinya? Jangan sampai Ramadan seperti bus wisata yang lewat di depan mata, sementara kita hanya memandang terpesona. Inilah puisi yang saya buat untuk mereka, anak-anak muda yang mengundang saya. Dengan harapan ini adalah sebuah ajakan kepada mereka untuk memanfaatkan waktu-waktu yang tersisa di bulan Ramadan ini, sehingga Ramadan tidak lewat begitu saja tanpa arti. Kita khawatir kalau kita hanya memandang Ramadan seperti bus wisata yang lewat, sementara kita tidak bisa menikmati wisata di dalam bis itu. Kita hanya menonton orang-orang bersenang-senang, berbahagia di dalam wisata, tetapi bis itu lewat sementara kita hanya di pinggir jalan melihat orang-orang berbahagia di dalam bis wisata yang lewat, sementara kita tertinggal di luar bis, sementara kita hanya menonton belaka. Sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dalam hal ini kita perlu melihat peringatan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad. Juga ada versi yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim itu adalah cerita tentang Jibril yang memberikan kalimat-kalimat ini yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah. Tapi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad ini adalah ucapan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Ada 3 orang yang akan merugi. Yang pertama yaitu raghima anfu rajulin dzukirtu indah. Merugilah seseorang yang ketika namaku itu disebutkan di hadapan dia, falam yusalli alayya, tapi dia tidak bersolawat untukku, tidak mengucapkan Allahumma salli wa sallim alaihi. Ini yang pertama, orang yang merugi. Raghima anfu, itu secara bahasa anfu itu adalah hidung. Raghima anfu rajulin itu aslinya adalah keadaan di mana hidung seseorang itu diliputi dengan pasir, tanah, dan sebagainya. Ibaratnya ketika seorang anak kecil yang bermain-main kemudian jatuh ke tanah dengan muka jatuh terlebih dahulu, sehingga akhirnya hidungnya, mulutnya penuh dengan pasir atau tanah. Nah, itulah gambaran daripada raghima anfu ahadin.
artinya hidungnya berlumuran pasir tanah, dan itu sebuah penggambaran tentang kerugian seseorang. Jadi dalam hadis ini disebutkan merugilah seseorang yang ketika namaku disebut di hadapan dia, tetapi dia tidak bersolawat untukku, maka bersolawat kepada Rasulullah atau untuk Rasulullah adalah satu hal yang baik, dan itu termasuk bagian dari ibadah. Dan banyak keberkahan yang akan kita peroleh jika kita mau bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat untuk Nabi itu artinya adalah berdoa untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Kalau yang lengkap yaitu as-salawat al-ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tapi redaksi-redaksi yang lain yang semakna juga boleh. Misalnya setelah menyebut kata Muhammad kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga setelah menyebut Nabi Muhammad kita mengatakan alaihi salatu wassalam. Bisa juga kita menyebut sholawatullahi alaihi wassalamu, sholawatullahi wassalamuhu alaihi, dan macam-macam. Atau Allahumma salli wa sallim alaihi, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan dalam konteks Ramadan. Lanjutan hadis tadi adalah wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla ayyughfara lahu. Merugilah seseorang yang datang padanya bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir, sampai Ramadan itu berakhir, tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat merugi. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang melewati bulan Ramadan 1 bulan penuh, tetapi sampai akhir Ramadan Allah tidak mengampuni dosa kita. Ini sangat merugi sekali. Hanya orang-orang yang tidak memanfaatkan dengan baiklah yang akan mengalami semacam ini. Karena di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa pintu-pintu ampunan Allah itu sangat terbuka lebar. Pintu-pintu maghfirah juga dibuka. Pahala-pahala dilipat gandakan. Sebagaimana dalam hadis yang lain bahwa idza dakhala Ramadan, dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah, ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Ramadanu futihat abwabul jannah. Ketika Ramadan tiba, itu pintu-pintu surga dibuka. Artinya apa? Kesempatan untuk masuk surga dibuka lebar oleh Allah bagi mereka yang menginginkannya. Dengan cara apa? Dengan menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan di bulan Ramadan. Wa ghulqat abwabu jahannam, dan pintu-pintu neraka jahannam ditutup. Artinya apa? Bagi mereka yang berdosa yang seharusnya masuk neraka, ini bisa diselamatkan dengan apa? Dengan mencari maghfirah Allah di bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa ketika kita menjalankan puasa dengan dasar iman dan ikhlas untuk mendapat ridho Allah, juga ketika kita menjalankan qiyamul Ramadan, salat tarawih dengan dasar iman dan ikhlas kepada Allah, jelas janji Allah yaitu ghufira ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosa yang sudah lewat, baik dengan puasa Ramadan dan juga dengan qiyamul Ramadan. Ini sebuah janji yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi seorang muslim yang menjalankan puasa Ramadan
dengan benar, dengan ikhlas, atas dasar iman. Apalagi menjalankan qiyamul Ramadan secara rutin, 1 bulan penuh dengan dasar iman dan ihtisaban limardhatillah. Insyaallah berdasarkan hadis ini akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang sampai Ramadan berakhir tidak diampuni dosanya, itu barangkali ya karena dia tidak melaksanakan puasa, tidak menjalankan ibadah sholatul tarawih, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Atau mungkin karena puasa dan sholat yang dia jalankan itu tidak dilandasi pada iman wahtisaban. Karena dalam hadis yang lain, Rasulullah juga menyebutkan, Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Banyak orang puasa Ramadan, tetapi tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar. Ini artinya apa? Ada kemungkinan kita menjalankan puasa, kita menahan makan, kita menahan minum, tetapi puasa kita menjadi tidak berarti. Dan pada akhirnya puasa kita yang kita dapat hanya rasa lapar dan dahaga. Dan kita tidak mendapatkan pahala dari puasa itu. Puasa itu tidak memberikan efek apa-apa terhadap pahala, termasuk mungkin terhadap maghfirah Allah kepada kita. Sebabnya apa? Ya mungkin dasarnya bukan iman, dasarnya bukan ihtisaban limardhatillah, atau kita puasa tetapi mulut kita belum berpuasa, masih suka bohong, menggunjing orang lain, mengucap kata-kata yang kotor, mata kita juga belum berpuasa, kemudian telinga kita juga tidak berpuasa, anggota-anggota badan kita yang lain tidak berpuasa, hati kita mungkin juga tidak berpuasa. Bisa jadi itu adalah yang menyebabkan puasa kita tidak bernilai di hadapan Allah, karena kita tidak meningkatkan puasa kita lebih dari sekedar puasa perut dan puasa bawah perut kita. Nah inilah yang dikhawatirkan itu terjadi pada kita. Meskipun berpuasa, tetapi puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga lanjutan hadis tadi. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan banyak orang yang qaim. Qaim itu yang menjalankan sholat qiyamul Ramadan, sholat tarawih, sholat malam Ramadan. Tetapi tidak mendapatkan dari sholatnya itu kecuali melek. Melek tidak tidur di waktu malam. Dia sholat mungkin secara fisik sholat, tapi sholatnya menjadi tidak ada artinya atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Ya mungkin karena niatnya tidak imanan, landasannya bukan ihtisaban limardhatillah. Mungkin ada niat-niat yang lain yang bisa menjadikan ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kekhawatiran-kekhawatiran yang harus kita miliki sebagai seorang mukmin. Jangan-jangan puasa kita tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan puasa kita tidak ada nilainya. Sudah kita payah-payah, berlapar-lapar, berdahaga-dahaga selama 1 bulan penuh, tapi kemudian tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga khawatir, kita sudah qiyamul Ramadan, berpayah-payah menjalankan sholat tarawih, banyak rakaat. Ada yang 11 dengan witir, ada yang 23 dengan witir, bahkan mungkin ada yang lebih dari itu. Ada yang setelah isya sebelum tidur, ada yang setelah tidur bangun. Tetapi meskipun secara konkret kita menjalankan itu, jangan-jangan itu tidak diterima oleh Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Nabi tadi. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya
kecuali rasa lapar. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan banyak orang yang menjalankan salat di malam Ramadan tapi tidak mendapatkan dari salatnya kecuali tidak tidur. As-sahar, tidak tidur. Ini hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, wa Ahmad. Dalam versi yang lain disebutkan kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa dhama. Artinya sama, banyak dari orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan dari puasanya kecuali dahaga. Dhama itu dahaga. Kalau yang hadis pertama tadi al-ju' itu lapar. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyami illa sahar, sama. Banyak orang yang menjalankan puasa menjalankan qiyam Ramadan, salat malam di malam-malam Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya melek dalu, melek malam, tidak tidur di waktu malam. Karena itu, inilah yang perlu kita khawatirkan, kesungguhan, keseriusan kita dalam menjalankan ibadah, termasuk pada sisa-sisa Ramadan yang kita hadapi tahun ini menjadi perlu untuk kita perhatikan. Karena itu, orang-orang beriman yang senantiasa mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala, ingin memaksimalkan pengabdian, penghambaan kepada Allah, selalu meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu adalah teladan kita. Rasulullah adalah orang yang sudah dijanjikan kepadanya surga di hari akhirat kelak. Rasulullah adalah pribadi yang sudah diampuni dosa-dosanya. Tapi bagaimana perilaku Rasulullah, bagaimana sirah nabawiyah pada saat akhir-akhir Ramadan, pada hari-hari akhir Ramadan, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis ya, yang dilakukan Rasulullah, bahwa ketika datang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dia menunjukkan lebih kesungguhannya, di dalam mengisi Ramadan itu secara lebih maksimal. Disebutkan misalnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhara al-ashru min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlah. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, apa yang dia lakukan? Syadda mi'zarah, mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarungnya ini maksudnya adalah mengencangkan sarungnya untuk melakukan ibadah. Dalam beberapa penjelasan hadis, ini maksudnya di malam hari Rasulullah lebih memilih untuk sholat, bermunajat kepada Allah, daripada ibadah yang lain, yaitu memberi nafkah kepada istrinya. Itu juga ibadah. Tetapi syadda mi'zarah ini menggambarkan bahwa Rasulullah SAW lebih mengencangkan sarungnya untuk menjalankan qiyamu Ramadan, menjalankan ibadah-ibadah di malam Ramadan. Syadda mi'zarah. Tidak hanya itu. Yang kedua adalah ahya lailahu. Rasulullah juga menghidupkan malam-malam Ramadan untuk memperbanyak ibadah. Qiyamu Ramadan, beriktikaf, membaca Al-Quran, membaca zikir, dan sebagainya. Ahya lailahu. Jadi memanfaatkan semaksimal mungkin di waktu malam itu untuk beribadah. Dan yang ketiga adalah ayqadha ahlah. Dia tidak sendirian, tapi dia berusaha mengajak orang lain, termasuk anggota keluarganya, entah istrinya atau anaknya yang kira-kira kuat untuk bangun malam, diajak juga untuk bangun malam dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambut rahmat Allah di malam-malam terakhir bulan Ramadan, termasuk menantikan kehadiran Lailatul Qadar. Inilah sirah nabawiyah, amalan-amalan yang dilakukan Rasulullah
di akhir-akhir Ramadan. Justru Rasulullah menunjukkan kesungguhan yang luar biasa ketika malam-malam terakhir bulan Ramadan. Syukurlah kalau kita sudah menjalankan apa yang dijalankan oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan untuk bisa meneladani Rasulullah dalam segala hal, sehingga akhirnya kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa sesuai dengan tujuan dari ibadah puasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul membawa berkah bagi kita semuanya, dan kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, sehingga menjadi hamba-hamba yang kembali diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, dan pada akhirnya kita berhak untuk bersyukur dan bergembira dengan berakhirnya Ramadan, sebagaimana doa di hari Idul Fitri biasanya adalah taqabbalallahu minna wa mink. Artinya doa, mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah, sehingga kita keluar sebagai hamba-hamba yang bersih kembali, yang diampuni dosa-dosanya, yang menyandang predikat sebagai orang-orang beriman yang bertakwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.